Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas sebuah parfum yang paling banyak di request untuk dibahas duluan berdasarkan hasil komen yang ada di perfume haul aku di video sebelumnya, yaitu salah satu parfum dari Mauve yang namanya adalah Lychee Tea. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebelumnya aku mau info bahwa Mauve ini adalah salah satu brand dari Bali gitu ya. Dan dia punya beberapa parfum, belum banyak kalau nggak salah parfum yang dikeluarkan oleh Mauve. Kenapa akhirnya aku tertarik membeli si Lychee Tea ini? Tentu saja karena dari namanya dulu ya, Lychee Tea. Kayaknya kebayang kalau Lychee Tea itu sesuatu yang kayak pasti manis, seger gitu. Dan aku tuh emang suka kan wangi yang manis-manis. Jadi aku penasaran banget dan akhirnya memutuskan untuk mencoba full botolnya dari si Lychee Tea. Karena mereka setauku yang kemasan vialnya itu udah nggak dijual lagi atau udah habis atau gimana, aku juga nggak paham. Tapi untuk seri yang ini, kalau nggak salah mereka punya 3 jenis, yang warna hijau sama yang warna coklat. Tapi aku pilih yang warna pink ini. Jadi waktu dia datang ke tempatku, dia tuh udah di bubble wrap sedemikian rupa. Di dalamnya di bubble wrap, di luarnya di bubble wrap. Jadi boxnya kayak gini ya, simple aja sebenarnya. Terus dia juga udah pakai kayak sponge gini supaya nggak pecah. Tapi entah kenapa masih aja ada sesuatu yang rembes. Ternyata tuh karena ini tuh memang botolnya itu. Jadi botolnya kayak gini nih bentuknya. Nah, simple aja. Tutupnya warna pink. Ini tutupnya nggak terlalu erat ya. Jadi harus hati-hati untuk pegang. Terus ini tutupnya sih ringan banget. Ini kayaknya dari plastik gitu. Terus dalamnya warnanya hitam gitu. Nah, ini tuh bisa dibuka kemasannya tuh. Makanya waktu dia datang ke tempatku tuh dia kayak ada rembes-rembesnya gitu. Jadi kayaknya karena memang si tutupnya ini, desain botolnya ini emang tipe yang emang bisa dibuka gitu loh. Jadi ya kurang lebih begitulah. Mungkin next ke depannya saranku Mauve mending pakai botol yang nggak bisa dibuka gini. Jadi kayak lebih aman gitu, apalagi kalau pengirimannya dari Bali jauh ya ke sini, ke daerah Jawa, ke Jakarta. Apalagi juga pengirimannya kan jauh gitu. Pengemasannya sebenarnya udah standar oke. Ini tuh aku beli dengan harga 149.000 kalau aku nggak salah, untuk dapat yang 50 ml eau de parfum. Dan sebenarnya ini lucu sih. Ini termasuk yang botolnya menurut aku tuh menarik, lucu, warnanya juga cantik gitu, pastel-pastel gitu warnanya. Termasuk yang 2 lain yang hijau dan juga yang coklat itu juga warnanya lucu-lucu gitu. Jadi aku seneng banget. Nah, terus pada saat dia datang, karena dia udah agak rembes, jadi tuh ini wanginya tuh udah nempel di mana-mana gitu loh, di boxnya sama di sininya tuh udah nempel. Jadi aku akan langsung ceritain aja gimana wanginya. Jadi pertama kali ini datang, wanginya udah langsung kecium di aku dan aku langsung yang ini wanginya emang bener-bener manis lychee campur teh gitu. Jadi sebenarnya lychee-nya kalau menurut aku tuh nggak terlalu dominan banget. Jadi dia tuh kebalance sama wangi jasmine dan juga wangi dari si tehnya itu. Jadi kalau misalnya kebayangnya tuh adalah kayak wangi sirup lychee, sirup lychee yang biasanya dijual di pasaran yang warnanya putih gitu. Nah, itu wanginya nggak persis kayak gitu. Ada sedikit sentuhan lychee-nya, tapi dia itu tetap ada wangi-wangi jasmine-nya juga yang bikin dia tuh jadi lebih lebih feminin, lebih mewah gitu menurut aku. Jadi kalau misalnya kayak lychee sirup aja tuh wanginya lebih ke fruity yang menurut aku kayak standar aja, biasa aja. Tapi karena dia dipadu sama wangi jasmine, terus ada tehnya, jadi wanginya tuh jadi manis, fruity dicampur dengan jasmine yang wanginya biasanya lebih ke arah mewah gitu ya. Dan juga dia diimbangi sama wangi dedaunan teh itu tadi yang agak sedikit-sedikit rasanya tuh kayak sedikit pahit gitu. Jadi wanginya tuh kayak agak sedikit pahit. Jadi kayak kalau aku cium dari bau botolnya tuh wanginya tuh ada sedikit manis pahit gitu. Dan wangi jasmine yang mewah gitu. Jadi menurut aku nih perpaduannya lumayan unik. Dan kalau dibilang dia gormong, menurutku malah ini bukan gormong-gormong banget gitu. Nggak terlalu gormong menurut aku kalau di aku sendiri. Jadi kayak
nggak terlalu menimbulkan keinginan untuk makan atau meminum sesuatu, enggak, walaupun dia manis. Nah, aku akan coba spray deh di kulitku ya. Karena hiduan awalnya atau kesan pertama pada saat aku spray ini tuh ada sesuatu yang agak sedikit aneh. Nah, untuk awalnya ini yang kental banget adalah wangi leci yang manis agak asam sedikit. Jadi kebayangnya wangi buah leci gitu yang manis asam. Tapi di sini tuh di awal tuh ada sedikit wangi-wangi yang aku nggak tahu wangi apa. Mungkin fruiting yang terlalu kenceng. Wanginya tuh lebih berasa asamnya. Jadi wangi dari si jasmine-nya tuh belum keluar di awal-awal. Bener-bener purely kayak wangi leci. Ya, leci yang manis dan agak-agak asam di awal, yang lumayan tajam dan lumayan strong gitu ya. Ini wanginya tuh termasuk tipe yang lumayan strong. Dan aku nggak bisa bilang ini wanginya smooth, karena dia menurutku masih agak sedikit kasar gitu loh di awalnya. Jadi kerasa banget alkoholnya, kerasa ada sesuatu yang tajam banget. Wangi dari fruity dari si lecinya tuh tajam, lumayan tajam. Dan pada saat awal-awal spray itu, kalau aku misalnya langsung spraynya banyak gitu, aku bisa bersin gitu. Tapi untung kali ini enggak ya. Tapi wanginya tuh ketika dia udah masuk ke middle note, terus dia ke base note, wanginya tuh udah lebih lembut, lebih nyaman dicium. Dan mulai keluar tuh wangi jasminnya yang mewah tadi, yang wangi floral itu gitu. Ditambah dengan wangi teh yang agak sedikit pahit, dan sepertinya dan wanginya tuh semakin ke belakang tuh lebih bikin tenang. Kalau wangi yang di depannya tuh dia lebih ke wangi yang strong, yang powerful gitu, yang fruity tapi tajam. Nah, dia begitu di middle notes ke base note tuh dia wanginya lebih kalem, lebih apa ya, lebih, menurutku sih lebih indah dan lebih enak di sniff ketika dia udah masuk ke middle note sampai ke base note-nya. Jadi kalau misalnya dicium dari tutup botol yang gini, itu wangi lecinya itu udah nggak terlalu terasa, karena mungkin yang tertinggal di sini tuh udah wangi-wangi yang di base note atau middle note, di middle note ke base note ya. Lecinya tuh, sentuhan lecinya tuh hanya memberikan kesan manisnya aja. Jadi asamnya tuh udah nggak ada di middle note sampai ke base note. Itu sih kalau menurut aku. Tadi aku belum bilang bahwa ini jusnya lumayan oily gitu ya di kulit. Tapi oily-nya sebenarnya nggak terlalu mengganggu banget, entah kenapa. Jadi dia kayaknya dia palingan sekitar setengah jaman gitu dia akan hilang gitu. Jadi untuk awal-awal dia emang oily, tapi oily-nya pun bukan yang oily banget gitu. Jadi, itu tipe-tipe wangi yang menurut aku memang wanginya cewek banget gitu ya. Yang manis, yang girly gitu. Tapi dia itu karena dia ada wangi jasminnya, jadi entah kenapa dia itu masih bisa banget dipakai menurutku sama mereka yang usianya udah di atas 25 tahun, 30 tahunan, itu masih bisa banget pakai ini. Karena jadi wanginya tuh bukan wangi yang childish gitu, bukan wangi yang buat anak-anak banget gitu. Walaupun menurut aku sih udah bisa dipakai sama anak remaja juga. Tapi juga wanginya tuh bukan terlalu yang fruity kayak anak remaja atau anak muda banget, enggak. Dia ada kesan dewasanya ada, mungkin dari campuran si tehnya sama jasminnya tadi tuh yang bikin wanginya tuh kesan mewahnya, kesan dewasanya itu dapet gitu dari sini. Aku nggak bisa bilang bahwa ini tuh wanginya tuh ngeblendnya cukup smooth. Karena ya itu tadi masih ada sesuatu yang kayak mengganggu, yang tajam di awal-awal, yang membuat sedikit gak nyaman di sniff pada saat awal. Tapi sampai setelah ke belakang itu wanginya udah enak banget. Jadi yang kecium cuman enaknya aja, gak ada yang mengganggu lagi gitu. Terus ini tipe wangi yang menurut aku bisa dipakai siang ataupun malam. Jadi untuk siang itu freshnya masih ada sedikit gitu. Yang fresh, yang bisa ngebangkitin semangat kita tuh ada banget di siang hari. Tapi wangi manisnya itu juga bisa banget untuk dipakai di malam hari. Jadi menurut aku nggak ada batasan waktunya untuk pakai wangi yang satu ini. Untuk occasionnya mungkin lebih ke yang sehari-hari bisa, atau yang semi-semi formal yang kayak kita mau pergi jalan-jalan, mau menghadiri acara-acara yang kayak pesta ulang tahun, yang semi-semi formal gitu, menurut aku sih masih bisa banget untuk pakai parfum yang satu ini gitu. Lalu gimana mengenai performanya? Kalau di kulitku sendiri, selama ini aku nyobain tuh dia mentok-mentok di 6 jam. Mungkin kalau dipakai di baju bisa sampai 12 jam, tapi untuk dipakai pemakaian di kulit siang hari terutama dia tuh hanya mentok sampai di 6 jam aja di kulitku. Jadi menurut aku ya terbilang lumayan oke gitu performanya.
dengan projection yang bukan lumayan lagi. Kalau menurutku tuh projectionnya oke. Bisa dikatakan ini tuh strong gitu ya. Ini tuh wanginya cukup mabul gitu, cukup dari pertama kali spray sampai 2 jam itu tuh wanginya masih kesniff dan kesniff terus, masih istilahnya tuh seliweran terus tanpa aku perlu usaha untuk kayak membaui, mengecek ini masih wangi nggak sih, nggak perlu. Jadi aku sendiri pun tetap bisa nge-sniff wanginya terus-terusan sampai 2 jaman. Setelah itu dia udah mulai turun, soft banget sampai di jam ke-6. Setelah itu dia udah bener-bener hilang, udah nggak sama sekali kecium di aku, terutama untuk siang hari. Jadi dia oke di projection, tapi untuk staying powernya sih menurutku ya moderate aja. Lumayan lah, lumayan untuk harga 149.000 dapat 50 ml. Eau de Parfum menurut aku sih ya tergolong lumayan. Artinya ini pun botolnya bisa kita bawa sih, menurutku ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu berat banget, walaupun dia cukup tebel kalau bisa dilihat kayak gitu ya dari pinggirnya. Tapi ini masih bisa kok dibawa-bawa, dan botolnya juga cantik, dibawa-bawa juga seneng aja ngeliatinnya gitu. Asalkan kalian harus bener-bener tutup rapet sampai bener-bener rapet, karena ini tuh bisa gampang banget kebuka tuh. Jadi kalau misalnya dibawa-bawa tuh harus bener-bener hati-hati banget bawanya. Jangan sampai dia keputer. Apalagi ini kan ada oilnya ya. Jadi kalau ada oilnya itu otomatis dia akan membuat si tutup ini jadi lebih licin dan lebih gampang keputar gitu. Nah, kalau misalnya dibawa ke tas, saranku adalah harus hati-hati aja, jangan sampai keputer terus dia ngerembes di tas kalian gitu. Jadi kurang lebih itu sih pendapatku mengenai Mauve yang Liciti ini. Sebenarnya masih ada 2 lagi parfum dari Mauve yang aku cobain vialnya. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya, oke? Yang pasti segitu dulu videoku kali ini. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian yang lagi kepo sama parfum ini, dan semoga bisa membantu kalian yang bener-bener lagi pengen tahu kira-kira gimana performa dari parfum ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mungkin aku lupa sampaikan di sini, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan aku jawab. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, pastikan kalian udah like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Follow juga Instagramku di sini. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya, dan bye-bye!